Oke, balik lagi sama kita dan sekarang kita ada di segmennya podcast Rindia. Oke, dan sekarang, jadi kemarin-kemarin ini kan sebenarnya kita udah bikin tapi formatnya audio. Nah, cuman kayaknya agak kurang greget gitu karena siapa yang ngomongnya, wujudnya kayak gimana itu kurang berasa ya sebenarnya. Jadi dia, makanya kali ini podcast Remian formatnya adalah video, formatnya visual dan juga ada bareng ada bapaknya ini sama anaknya. Jadi ada bapak dan anak, enggak ya? Di sini ada. Jadi kali ini kita bakalan bahas hal yang menarik sebenarnya tentang sekolah. Karena kalau ngomongin sekolah, sebenarnya nggak jauh sama namanya percintaan, asik ya. Sama hal-hal romantis, ada kisah kasih di sekolah gitu ya. Dan sekarang udah ditemenin sama ada teman nih kebetulan seumurannya gitu ya. Iya, 11-12 juga sih. 11-12 ya, 5-10 tahun lah bedanya gitu ya. Nah, mulai kenalan dulu kali ya. Ada Syakira. Oke, halo. Salam kenal semuanya, aku Syakira. Ada Syakira dan juga ada siapa tuh di ujung sana? Ojan. Ada Ojan katanya. Ojan yang dulu sempat ada juga tuh ikutan di podcast yang awal. Dan di sini ada Holly. Kita akan ngomongin tentang pacaran. Waduh. Tapi mungkin kalau kita kan ya, Jan kita kan lumayan agak lupa ya kalau pacaran. Lupa atau emang nggak ada kenangannya? Gimana ya? Gak tahu tuh itu kayaknya sebenarnya SMA tuh manis banget sebenarnya. Manis banget. Sebenarnya, bukan sebenarnya harusnya. Harusnya. Atau katanya. Katanya. Cuma nggak tahu deh kita agak tumpul kayaknya waktu itu ya waktu zaman SMA. Jadi kali ini bakalan Syakira yang bakalan cerita banyak kali ya tentang secara ini tuh disinyalir. Waktu SMA di Bandung kan ya? Di Bandung. Nah ini ada dulu tuh ada akun namanya SMA Cantik Bandung ya, ini ada salah satunya gitu ya. Saya kira kamu SMA di mana sih? Aku di SMA 10 Bandung. SMA 10 itu di daerah Ciputra. Cikutra. Oke. Nah ngomongin pacaran, kamu zaman SMA laku nggak? Waduh. Gimana ya jawabnya? Jadi kan banyak orang yang bilang nih masa putih abu tuh masa-masa yang paling indah, masa-masa yang paling seru, terutama masa-masa yang paling bucin gitu ya. Ya. Nah kalau ngomongin soal pacaran sih sebenarnya ada sih, dan bucin banget sih waktu itu ya. Gak tau cinta, gak tau bego, atau beda tipis, gak tau deh gitu. Masih sekarang masih. Sekarang udah enggak sih sebenarnya. Udah sadar. Udah sadar. Tapi ini nggak apa-apa nih nanti tiba-tiba si mantannya minta balikan gitu enggak? Enggak sih, gak bisa juga. Nggak bisa juga udah nggak mau ya udah. Udah tutup Ya. Emang gimana? Jadi waktu Awalnya itu Oke. Jadi Jadi kita ngomong tentang ini juga ya. PDKT-nya zaman SMA. Waduh, Mungkin kita juga bisa sharing ya sebagai laki-laki ini cara PDKT-nya kayak gimana. Tapi dengar kita dulu. ya kan, jadi aku tuh sebenarnya waktu dari transisi aku ke SMP dan SMA tuh kepercayaan diri aku tuh baru muncul gitu. Jadi aku tuh baru ngerasain yang namanya ngerawat diri, mempercantik diri kayak gitu lah. Nah di situ baru muncul sih kayak ketertarikan aku serius sama laki-laki gitu. Kayaknya laki-laki itu ya dia suka sih, ya cuma maksudnya kan maksudnya cuek gitu loh, cuek. Oke. Nah cuma waktu pas SMA tuh kayak baru baca-baca nih cowok tuh suka cewek yang kayak gimana sih, kayak gitu kan. Nah masuk waktu SMA mulai tuh di situ ada saling tertarik lah sama beberapa. Waduh, sombong banget ya gue ya. Kita sebagai yang ngejar-ngejar pesannya oke mundur dulu aja gitu kan. Jadi ada lah beberapa gitu ya. Ya sempat juga sih aku sampai kayak ada fase di mana dilabrak sama kakak kelas kayak gitu lah, biasa anak-anak SMA ya. Terus bayanglah tiba-tiba kayak gini ya. Iya. Siapa tuh gitu kan. Terus juga sampai ada di fase pernah lah kayak lagi ke kantin nih tiba-tiba dikelilingin tuh sama kakak kelas dimintain ID line kalau zaman dulu. Oke. Nah, ID line. Kalau dulu waktu masih zaman tim BBM ya.
Oh enggak, kita di belakangnya lagi. Surat benda. Dulu kalau misalnya teman-teman ada yang sana tadi kita tuh ada zamannya Ebadi, kamu tahu Ebadi nggak? Enggak sih. Ebadi ada SH ya, Yahoo Messenger Ah, gitu. ya apa saja aku tahu. Oke. Terus Nah itulah tahu ya. Gitu. IRC. MIRC, MIRC kita mainnya. Nggak tahu ya? Enggak sih, kebetulan. Zaman aku waktu itu ID Line. Oke ya, kita ya sini-sini lah itu mah ya. Oke, jadi pas mereka mintain ID Line, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Ya berusaha untuk ngechat di line sih sebenarnya Oke. gitu kan. Itu sih masa-masa kayak aku baru sadar di situ kayak oh gini ya rasanya dideketin cowok gitu ya, wah serem gitu. Tapi kok kenapa aku malah milih sama si ini gitu. Oke. Siapa ya inisialnya ya namanya ya? Siapa coba? Nanti kita nggak akan sensor, nanti kita nggak akan sensor. Sial lah ya pokoknya. Oke. Tapi benar, jadi kamu merasa diri kamu itu primadona sekolah gitu kan? Aduh gimana ya jawabnya enggak juga sih, Enggak juga ya. enggak juga. Cuman setidaknya ya laku ya ternyata gitu. Setelah tadi apa merombak gitu Glow up ya. Glow up ya. Tapi kan glow up punya versinya masing-masing kan. Bukan berarti aku merasa paling cantik atau gimana, tapi kan setidaknya aku udah percaya diri sama diri aku yang sekarang. Ya tapi zaman SMA tuh sebenarnya zaman terutama cewek kali ya. Kadang kalau cowok tuh ada beberapa yang memang akhirnya cuek-cuek aja gitu. Iya betul. Bisa baru. Tapi kalau yang teman-teman yang perempuan, bisa udah mulai tuh SMA tuh mulai mungkin ada make upnya, mulai rambutnya, parfumnya. harus badai banget gitu Badai kan. Atau secara penampilan tuh pasti beda-beda lah. Dan tapi itu emang salah satunya buat menggait pria itu tuh. Atau gimana? Kalau dulu tuh ada istilah namanya JP, tau JP nggak? Ih lu JP dah gitu. Boleh lah diterangin aja lah. Mungkin beda zaman ya. Iya jelas. Oke, jadi JP tuh jual pesona. Oke. Jadi dulu tuh kayak sering banget lah kalau cewek-cewek tuh lewatin cowok gitu JP dulu gitu. Jadi jual pesona dulu nih gitu. Kalau Jadi kan kita dulu itu jatah preman ya. kayak gitu. Oke, tapi Pik, coba ya dari Syakira nih. Zaman SMA ada nggak tipe-tipe yang kayak gini? Tapi dari sudut pandang kita cowok ya. Ada aja sih, cuma kita nggak nyadar kalau itu tuh emang sengaja gitu. Iya Bener sih. Iya. Ya kan kita tuh main rapi sih. Kalau kita tuh pintar banget main rapi ya. Oh iya, cewek itu emang kadang dia salah, tapi cowok yang disalahin kan. Emang. Tapi ya bener, sepakat sih. Aku juga dulu sering tuh kalau misalnya ya primadonanya sekolah lah gitu ya. Kadang kalau misalnya dia lewat atau apa tuh udah dijamin satu sekolah tuh ngeliat dia gitu. Dan selalu frame-nya kita sebagai cowok yang mendapatkan dia adalah orang yang beruntung katanya gitu. Oke. Katanya, soalnya kita nggak pernah nyobain, kita nggak pernah jadi orang yang beruntung gitu. Oke. Tapi beneran nggak nih sampai akhirnya tadi? Karena kalau tadi Syakira bilang, kok aku malah milih dia nih, Iya. dia yang beruntung menurut kita kan? Iya. Berarti kan? Nah ada apa nih si laki-laki beruntung itu ternyata Syakira merasa menyesal. Gak tahu sih ya. Jadi dulu waktu pas MPLS aku tuh tertariknya sama satu cowok itu doang gitu Oke, kan. jadi udah ada interest di awal. Iya. Jadi kayak ya ganteng juga nih gitu kan. Ya lumayan lah. Mulai ada ketertarikan di situ gitu. Terus mulailah kepo-kepoin gitu ya. Ini seiman gak tapi gitu kan. Oke. Iya, soalnya Nanti menyesal gitu. Tuhan memang satu kita yang sama ternyata seiman. Oke, terus ternyata dia juga punya ketertarikan yang sama Oke. gitu kan. Dan lucunya dulu tuh itu kan masih zaman MPLS ya, belum pembagian kelas IPA, IPS atau bahasa. Berarti seangkatan atau? Seangkatan. Nah, di situ belum pembagian IPA, IPS dan bahasa. Nah, kita udah mulai chat tuh di situ. Chat biasa, nanya-nanyain MPLS dulu kan awalnya ya. Ini tugasnya ini ya. Betul. Modus. Terus kita ngobrol dong, kamu mau ngambil jurusan apa gitu-gitu. Nah, awalnya aku memang pengen masuk jurusan IPA. Oke. Makanya dia pun pilih IPA gitu Oke. awalnya. Ternyata ya aku kan nggak tahu ya dia ngikutin apa. Terus aku malah masuk IPS. Taunya dia tetap di IPA dan itu penyesalan dia mungkinnya selama 3 tahun karena dia tuh nggak mampu gitu di IPA. Maksudnya dia nggak suka lagi. Pengennya dia IPS awalnya. Cuman gara-gara pengen kalah sama aku dia pilih IPA. Ternyata aku nggak kesana kayak gitu.
Jadi awal mula PDKT justru kayak gitu ya. Iya kayak gitu, sempet beda tujuan gitu ya. Tapi kalau boleh tahu tuh, itu kan PDKT yang sebenarnya dilakukan semua pria ya. Iya. Ada nggak yang menarik tuh yang dia lakuin sebenarnya di zaman PDKT yang akhirnya ini nih gitu. Terlepas Aduh, dari apa ya? awalnya kan interest secara fisik bareng-bareng Iya, sebenarnya iya. kayak gitu kan. Gimana ya? Aku sebenarnya udah sedikit lupa, cuman yang paling aku Sedikit dilupain ya, bukan lupa ya. kayaknya udah banyak dilupain Udah juga banyak sih ya. Karena emang 1001 kebaikan tuh selalu dilupakan oleh satu kesalahan gitu ya. Nanti kita bahas yang sama. Seru nih. Jadi kalau zaman PDKT sih waktu SMA ya paling chat-chatan sampai malam, Oke. teleponan, Oke. sleep callan, kayak Iya. gitu aja sih. Paling antar jemput sekolah, tapi lucunya ya dia cuma berani sampai depan gang doang. Oke. Ganteng doang gitu kan. Cuma cewek doang. Gang. Tapi sorry, bentar potong. Tadi ada yang menarik tuh. Apa tadi istilahnya sleep calling? Iya, sleep call. Itu gimana sih gimana? Karena kayaknya aku pernah mengalami tapi belum ada istilah itu ya nggak sih? Gitu. Jadi kita video callan Oke. gitu, atau enggak ya teleponan juga nggak apa-apa. Tapi ya kita tidur ya teleponnya tetap nyala. Jadi Oke. semakin durasi teleponnya itu lama, ya udah berarti semakin keren aja gitu, semakin bucin aja. Oke. Jadi durasi telepon Oke. harus makin lama gitu. Nanti tuh di screenshot dan kita tuh paling lama sama teman-teman gitu loh. Oh, itu jadi ada tren obat gitu. Iya, gak tau sih ya kalian yang nonton ngalamin yang sama atau enggak. Oke, boleh nanti share juga mungkin ya pengalaman teman-teman karena sebenarnya kalau kita yang memang pada masanya udah ada sih yang Udah teleponan ada. sampai malam kayak gitu ada lah, itu salah satu cara PDKT. Cuman mungkin istilah ini Sleep dan call. kayaknya jadi tren juga nggak sih? Tren juga Jadi sih. tren juga. Oke, menarik tuh ya. Oke, lanjut nih sampai akhirnya udah mulai deket. Gimana Iya. jadinya? Tapi lucunya lagi, udah deket. Aku tuh nggak tahu ternyata dia tuh udah punya pacar. Kamu Tapi- yang di luar sana, ya, udah punya cewek. Aku nggak tahu kalau dia Bagus. udah punya pacar. Tapi, nah aku tuh tahu dia udah punya pacar tuh aku dilabrak lagi nih sama kakak kelas. Oke. Kakak kelas ini tuh mantannya dia. Terus dia bilang kan, kamu ngapain deketin si ini? Ini kan udah punya pacar. Nah, aku kaget dong di situ lah. Aku nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata nggak lama dari situ dia putusin pacarnya dan nembak aku. Oke. Gitu. Dia bilang Ngomongnya alasannya mutusin pacarnya. dia udah putusin pacarnya, bilangnya gitu. Terus kan ya udah ya. Dan maksudnya- ini kan yang kamu sesali kemudian hari. Iya. Nggak tahu karma atau gimana sih gitu ya. Terus ya udahlah akhirnya ya udah kita jadian sih. Oke. Tapi udah selepas dari pacarnya ya, jadi nggak selingkuh gitu. Oke. Aku nggak salah kan? Enggak Enggak kan? salah. Enggak. Enggak salah. Enggak. Enggak ada yang salah, cewek yang enggak Iya, salah. iya, iya. Udah. Paling yang salah. Saya yang salah. Pi, cara kita PDKT waktu zaman dulu sebagai cowok gimana, Pi? Apa ya? Pernah nggak? Kita tanya dulu nanti malah bingung. Mulai dari kenalan atau ketertarikannya gitu gimana sih, aku jadi kepo juga deh. Ada nggak, Pi? Oke, cut dulu. Bentar. Mang Gojek. Oke, sorry nih agak keganggu sebentar. Dan tadi kita lanjutin dulu. Cara kita nih sebagai cowok nih PDKT-nya kayak gimana? Kalau tadi kan sebenarnya itu juga jadi salah satu SOP-nya kita lah ya. Wadaw, SOP. Telepon dan lain-lain juga SOP-nya. Ente gimana, Pi? Mungkin beda-beda ya tiap orang juga. Ada juga orang yang kayak didorong-dorong gitu kan. Oke, Ya, ya. gitu kan. Ya mungkin tergantung orang ya sih. Kalau misalkan cara itu ada mungkin cara yang apa ya, tiba-tiba tadi mulai duluan gitu kan, misalnya nanya apa ya, ibaratnya ngasih apa tadi modus segala macam. Iya. Itu kan banyak sih sebenarnya. Iya. Gitu kalau cara gitu. Ente gimana? Kalau ini sebenarnya kalau sama yang kebetulan kan saya pacaran sama yang sekarang jadi istri itu. Oh, sudah keluarga. Wow. Kalau aku sih masih lajang kan. Keren tapi ya, nggak kandas loh. Iya, Oh, iya. ya dulu tuh waktu masih pacaran tuh ya caranya pertama ya biasalah jadi nomor kan yang awal, terus
ini aja aku biasa kayak nyanyiin lagu gitu. Oke, ya. Kayak gitu sih. Itu masih works nggak sih kayak gitu? Zaman kamu deh yang memang SMA-nya nggak terlalu lama nih, udah baru kemarin-kemarin. Aduh gimana ya, kalau kemarin-kemarin sih mungkin ada ya beberapa laki-laki yang memang suka mempersembahkan lagu gitu ya. Tapi kalau cowok ini emang nggak ada bakat kayaknya ya. Jadi nggak ada sih kayak gitu-gitu. Oke, udah. Tapi kalau misalnya di lingkungan kamu deh, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada beberapa yang emang dari olahraga atau dari seninya. Tapi Oke. kebanyakan dari gayanya ya. Dari bacotnya ya. Iya. Tapi benar waktu zaman dulu kita ya ngasih lagu gitu kan ya. Iya. Atau misalnya bikinin sesuatu itu tuh jadi salah satu cara juga sih ya, zaman kita tuh gitu. Nggak tahu nih kalau zaman sekarang. Tapi kalau misalnya aku boleh sharing juga, kalau aku mah tipenya sebenarnya agak cukup sih sebenarnya kalau untuk pacaran akhirnya hanya berani ketika memang situasinya sudah pasti gitu. Sudah aman gitu ya. Jadi cari aman ya. Aduh. Sebenarnya karena memang munculnya itu dari kedekatan gitu. Ya, oke. Jadi kalau visi kayak gitu kan ya udahlah gitu kan. Tapi kalau udah menjalin, ya sebenarnya menutupi kecukupan sih ya. Cuman Berarti tapi nggak berani ditolak dong, nggak berani ditolak. Nggak bisa menerima resiko itu. siap sih. Ya. Siap sih. Siap sih. Tapi gini akhirnya, karena yang udah aku zaman SMA gitu, lebih prepare ke adik kelas. Iya. Karena ada the power of kakak tingkat sebenarnya. Iya ya, label itu sih Gitu yang nggak sih? bikin menang Itu ya. nggak sih kalau misalnya ada senior gitu kan ngedeketin, itu tuh punya kekuatan, punya modal lebih banyak daripada misalnya ya seangkatan atau enggak dari tadi tingkat. Seenggaknya bisa ngikut yang seangkatan sama si itu gitu. Seenggaknya gitu, seenggaknya kalau misalnya ada saingan yang baru teman seangkatannya gitu masih punya Iya. modal lebih gitu kan. Oke. Gitu nggak? Kamu ngerasa gitu nggak? Kalau misalnya ada kakak tingkat yang ngedeketin, itu tuh berasa beda gitu atau enggak malah? Kalau dibilang merasa beda ada sih kali ya. Mungkin kita di situ kayak jadi ngerasa punya apa ya? Punya diemong lah sama Oke, kakak tingkat iya, gitu ya di iya. sekolah. Heeh. Cuman ya bumerangnya malah dari cewek-cewek kakak tingkatnya Oh, juga. Oke, Ah. ya benar. Karena memang itu kejadian sih. Dulu aku tuh sama tuh kelas 2 Mm-mm. ini sama anak kelas 1 kan gitu. Mm-mm. Ada strata sebenarnya gitu. Mm-mm. Jadi walaupun kita macarin anak kelas 1, ya saingannya tetap ada anak kelas 3 kan Benar, gitu kan. iya. Dan itu lumayan ganggu sih ya gitu kan. Lumayan pressure tuh gitu kan kejadiannya kayak gitu. Tapi memang kalau secara PDKT atau apa, telepon, WA ya kayak gitu sih udah jadi format. Hatap ya. Pacarannya kayak gimana? Kamu udah ngapain aja? udah kayak bapak aja ya? Kamu ngapain aja pacaran? Kalau pacarannya ya udah masuk fase pacaran nih ya. Udah masuk fase pacaran tuh aku tuh sampai sempet ya mungkin nggak tahu semuanya kayak gitu tuh gimana. Cuman kalau aku emang dulu bego dan bucin banget ya. Oke. Jadi kayak sampai teman-teman aku tuh kayak bilang kalau mau main atau ngajakin kemana-mana tuh kayak udahlah, Syakira tuh pasti nggak bisa kayak gitu. Karena memang sekolah istirahat sih aku masih sama teman-teman ya, kadang sama dia juga. Tapi pulang sekolah tuh dia udah sampai nungguin di depan kelas buat pulang bareng. Dan pulang bareng tuh pasti selalu harus wajib banget makan di luar dulu sama dia dan nonton bioskop. Oke. Gitu. Seminggu tuh aku nonton bisa 3 kali, bisa 4 kali. Terus kayak ya pasti harus main lah dulu gitu loh. Dan waktu itu masih backstreet ya dari orang tua. BTW kalau nonton masih disimpan nggak tiket nontonnya? Bener ya? Iya. Ini zaman dulu juga ya. Tiket nonton dikumpulin. Dan aku sampai punya list di notes gitu, kayak aku udah nonton film apa aja. Sampai film yang gak rame pun aku tonton gitu. Kayak kebetulan dia juga nembak aku di waktu nonton film ya, di bioskop juga gitu. Jadi kayak kita tuh nonton film tuh sampai di list, udah nonton film apa aja kayak gitu. Walaupun aku nggak ngerti banget sama filmnya, tapi ya nggak tahu rutinitas kayak gitu. Oke.
Kenapa Backstreet? Dulu tuh aku termasuk yang strict parents ya, karena papa mama aku tuh kayak nggak ngebolehin aku pacaran lah, mungkin karena takut ya. Pergaulan di aku tuh udah parah banget, pergaulan angkatan aku tuh. Nah cuman makanya itu aku Backstreet gitu, dan papaku juga kan sering bilang lah cowok yang papaku mau seperti apa. Nah nggak ada banget di dia gitu. Jadi maksudnya ya udahlah, kayaknya kita kan masih SMA, masih main ya udah Backstreet aja dulu gitu. Oke, sampai akhirnya sekarang tuh udahan ya sama gitu ya? Udahan, berarti itu cerita pacaran, cerita mantan ini ya? Ya berhubung, Udah. ini ya berhubung. Udah. Ini sampel aja, Ini sampel. kan waktu pacarannya maksudnya ya? Sampel. Udah enggak sekarang. Kita beresin dulu nih sampai putus, nanti kita bahas yang lain. Waduh. Putusin dulu yuk. Putusin gimana? Jadi menurut aku tuh ada di toxic relationship ya. Toxic banget karena waktu selama pacaran itu aku tuh harus chatting tuh kurang dari 1 menit. Kalau aku semenit nggak balas udah di spam, udah diteleponin. Kayak kamu kemana gitu. Sampai aku sempet ya lagi main sama teman-teman aku di Dufan. Terus aku balas chatnya lama kan. Ya nggak mungkin juga aku main roller coaster sambil ngechat dia gitu ya. Dia sempet marah di situ. Dia sempet bete. Sampai akhirnya dia tuh kayak, kamu kok gitu sih malah ke Dufan sama teman-teman kamu, kan mau sama aku gitu kan. Ya udah terus gimana, ya udah akhirnya hari ini aku ke Dufan. Terus malamnya aku pulang, besoknya aku main ke TSB sama dia. Taunya dia nggak berani naik wahana apapun. Terus kan masa aku jadi kesel ya lah, lu kenapa dah gitu kan. Dan gitu akhirnya selama pacaran tuh chat harus selalu dibales, harus teleponan terus. Dan kalau aku ketiduran, misalnya aku chat nih, terus kita nggak ngucapin good night, have a nice dream, nggak ngucapin itu nih, langsung tidur. Besoknya diajak putus. Dia ngacem. Iya, kayak kamu kok gitu sih, kayak ya maksudnya kayak kenapa ninggalin gitu, nggak bilang. Kalau ngantuk ya bilang aja. Ya namanya orang ketiduran kan gak ada yang tahu ya. Masa aduh aku mau ketiduran dulu ya, kan nggak mungkin gitu kan. Ya namanya orang ngantuk ketiduran ya nggak sadar kan. Nah besoknya diancam putus. Sebenarnya itu pacar atau ini ya, pinjaman online gitu ya. Ini nagihin gitu kan. Udah akhirnya ya kamu disebarin gitu datanya. ada aku sebarin data kamu gitu. Waduh. Putus dan gara-gara itu biasanya. Putus tuh sebenarnya itu dari sisi aku ya. Dari sisi aku gara-gara itu dia terlalu over lah ya. Nah di sisi lainnya karena aku tuh waktu SMA tuh kan mulai aktif modeling ya. Nah dia tuh nggak suka aku modeling kayak gitu karena bahkan aku jalan sama dia pakai lip tint pun nggak boleh. Jadi aku tuh nggak boleh cantik, sama dia tuh nggak boleh cantik. Aku curly rambut aku nggak boleh. Terus kalau setiap mau pergi baju tuh harus difotoin dulu. Kayak kamu pakai baju apa, difotoin dulu. Kalau dia nggak suka harus diganti bajunya. Ih parah banget ya, zaman kakak-kakak di sini kayak gitu nggak sih? Ivan Gunawan gitu. Kamu pacar kamu Ivan Gunawan gitu. Iya kayak sampai harus segitunya kayak. Karena kebetulan modeling juga ya aku nggak bisa nebak baju-baju desainer kayak gimana, dia nggak suka, kayak pokoknya dia tuh nggak mau lah aku dilihat sama orang lain, nggak mau aku tuh disukain sama orang lain kayak gitu-gitu. Tapi benar sih, maksudnya pola-pola kayak gini zaman ya di sekolah dulu banyak sih sebenarnya. Iya nggak sih, mau itu nggak tahu tuh ya judulnya tuh emang beneran sayang gitu ya, Iya. pengen nge-protect gitu Atau kan. dia yang Gitu. takut kehilangan. Atau takut kehilangan. Iya. Anda sombong sekali ya, lama-lama ini ya mulai. Tapi bener sih, bahkan kayak dulu tuh sempet, makanya kalau udah zaman pacaran tuh kalau nggak yang kayak gitu, bucin banget, terus overprotective kan gitu ya. Atau misalnya, ya tadi kalau secara konflik tuh didatengin sama kakak kelas lah, atau misalnya ada selingkuh apalah gitu ya, kayak gitu tuh pasti ada. Bahkan kayak satu tongkrongan satu cewek itu ada nggak sih zaman dulu tuh gitu? Ada sih. Dulu tuh zaman-zamannya nggak tahu sih kalau zamannya kakak-kakak sekalian ya. Kalau nanti zaman aku sih kayak ada komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas itu tuh yang ilegal dari sekolah ya, ilegal dari sekolah. Nah, tapi kalau misalnya join komunitas itu cowok-cowok tuh merasa bangga aja gitu, kayak gue paling jago gitu. Nah, si mantan gue ini yang waktu zaman SMA juga masuk itu. Ya tapi dulu tuh zaman-zamannya masih kayak barbar, sparring, kayak gitu-gitu loh. Kayak dia tuh merasa paling jago lah. Tapi ya sayangnya dia juga nggak bisa kayak gitu sih. Nggak ada nyali juga sih. Label doang ya? Iya, label doang kayak gue anak komuniti gitu. Oke, kelar tuh. Udah, kita akan bahas mantan lagi. Iya. Kita akan bahas mantan lagi.
Tapi sekarang mantan kamu udah sama siapa lagi? Masih dibahas ya. Kebetulan nggak sama siapa-siapa sih. Oh, udah nggak? Sempet Kok kamu tahu sih? Kamu masih karena satu-satunya mantan yang masih baik-baik aja hubungannya sama aku ya dia. Karena ya kita butuh baik-baik terus. Aduh, ini klise banget nih. Iya kan, butuh baik-baik. Terus kayak klisenya tuh dia kayak kita masih bisa sahabatan kok. Terus kan ya enggak juga. Cuman ya aku biasa aja sih. Karena kan aku udah gak ada rasa apa-apa juga ya. Gak ada dendam atau apa. Oke, sip. Close case ya. Close case kita akan bahas lagi. Pacaran. Tapi dia pernah ngajak balikan loh. Terus lanjutin. Mancing sih, makanya tadi selesai. Udah, nggak usah dibahas lagi. Jadi gimana minta balikan? Jadi dia, ini singkat aja ya, dia pernah ngajak balikan. Ya tapi aku udah gak bisa lah, karena aku udah sama cowok yang sekarang juga. Ya lagi aku gak mau juga sama dia. Terus kayak ada satu kata yang dia bilang, aku nyesel banget, harusnya aku dulu gak kayak gitu. Terus dia bilang, kalau kamu kan sekarang jadi lebih baik, kalau aku malah makin buruk gitu kan. Ya udah kayak gitu, tapi aku gak bisa. Nah itu tuh salah satu SOP untuk minta balikan itu juga. Oh gitu, ternyata ya. Semuanya itu dilakukan semuanya kayaknya. Oh baik. Jadi itu hati-hati, nantilah kita share ya template SOP cara cowok itu ke cewek itu kayak gimana. Oke, udah ya? Udah cukup ya? Selesai. Cukup. Nah, secara keseluruhan nih, sebenarnya perpacaran di SMA itu sebenarnya kalau menurut kalian kayak gimana sih? Pacaran waktu di SMA ya? Kayaknya masih kebilang cinta monyet juga sih. Oke. Karena kayak banyak nih teman-temanku yang kayak aku tanyain, kamu pacaran ya sama si ini, terus gimana nanti nikah, gimana? Maksudnya kayak nanti mau dijadiin suami nggak nih gitu. Nah terus banyak teman-teman aku yang bilang tuh kayak, halah orang masih pacaran lah, pacarannya sama dia, nanti suaminya mah nggak mau sama dia, suaminya sama yang lain gitu kan. Nah kan berarti maksudnya nggak ada keseriusan gitu di sana gitu, kayak masih ya udah main-main aja gitu. Oke. Tapi nggak mau nanya dulu, tadi kan katanya ada JP gitu ya. Nah sebenarnya ketika banyak yang ini tuh apa kayak tadi kan dikumpul ada ngumpul banyak cowok itu sebenarnya risih nggak sih? Karena kan banyak katanya cewek tuh risih banget sih di perempuan. Tapi kan ada istilah juga tadi yang jual pesona. Iya JP. Jadi gimana tuh? Sebenarnya kalau JP itu kan bercandaan aja ya, kayak kita bilang JP dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ya kalau gimana ya, dulu tuh ada pressure juga ya kalau ngelewatin kakak tingkat lagi pada duduk di pinggir-pinggir Selasa. Ya risih juga sih. Ya agak malu juga sebenarnya. Jadi sebenarnya bingung kan JP tapi risih gitu. Iya. Gimana ya? Soalnya Emang susah. Soalnya itu gimana? Gak ngerti emang. Soalnya kita tuh suka dikejar, suka di. Misalnya kalau kita diceng-cengin tuh kita senang, tapi ya kalau over ya kita risih. Oke, satu hal nih, waktu zaman pacaran, yang kalau misalnya kita ingat-ingat sekarang tuh, anjir nggak banget gitu. Konyol. Nggak banget lah gitu, bahkan aku tidak mau melakukannya lagi gitu. Penyesalan berarti gitu ya? Kita nyesal ngelakuin itu. Iya, aku nyesalnya sih sebenarnya ya. Lebih ke kayak banyak orang-orang yang bilang kayak, oh masa SMA tuh masih masa paling indah, masa remaja yang paling seru sama teman-teman. Nah aku tuh waktu SMA tuh malah terlalu bucin dan kayak malah terlalu ketergantungan sama dia gitu, kayak dunia serasa milik berdua gitu. Yang lain ngontrak gitu kan. Yang lain ngontrak gitu. Kayak gitu ya, sampai kayak ya soal kayak harus selikolan itu kan kayak ngapain ya? Iya betul. Iya kan? Terus kayak harus ya gak boleh ketiduran, kayak gitu tuh hal-hal aneh-aneh banget sih menurut aku sama aku pacaran sama dia ya. Kalau misalnya secara PDKT-annya atau misalnya ngelakuin sesuatu barengan tapi gak banget ya, geli banget gitu. Apa ya? Atau sama dia semuanya indah. Enggak dong. Geli banget apa ya? Kayak misalnya tadi bikinin lagu gitu ya, kayak gitu, atau misalnya nyanyiin. Sekarang merasa itu menjijikan nggak? Kalau Abika tadi cerita kayak gitu. Nggak sih, biasa aja. Biasa aja ya. Atau ada nggak yang lain? Soalnya dia udah dapet jadi istrinya juga. Jadi kan ya udah. Oke, berhasil. Iya. Gitu. Ada nggak kalau misalnya saya kira hal-hal yang kayak gitu tadi misalnya kayak PDKT nggak banget ya? Atau di luar, berhubung kamu itu ada primadona kan ya? Enggak, aku nggak bilang gitu ya. Aku nggak bilang gitu. Sebelum syuting bilang gitu. Sebelum syuting. Enggak.
yang lain deh gitu ya, misalnya PDKT dan akhirnya apaan sih gitu, ngasih apa gitu, yang sesuatu yang kayaknya enggak banget dan akhirnya memang kamu nggak mau gara-gara hal kayak gitu ada. Kalau aku sih nggak kayak gak ngerasa kayak ih kok jijik banget nggak gitu sih. Aku kalau misalnya ada laki-laki yang berusaha deketin aku, ya aku selalu apresiasi itu sih sebenarnya. Kayak ya udah, aku selalu terima sih. Kalau yang kayak aku merasa jijik banget, kayaknya nggak ada sih. Tapi apresiasi itu jahat sebenarnya. Kenapa? Aku sih ngapresiasi aja ya, orang mau ngasih apa ke aku Jadi kayak sebatas apresiasi apresiasi aja gitu, cuma harkos doang gitu kan. Baik. Ngerti gak sih? Ya maaf nih, kepalanya sama gue ini. Tapi itu ya, maksudnya kadang kalau misalnya kita pikir lagi, pacaran zaman SMA itu tuh lucu, menarik gitu kan, bahkan ya inget banget gitu ya, walaupun ya tadi nggak banyak yang berujung pada jadi jodohnya lah gitu ya. Bener-bener kita ngejagain jodoh orang tuh zaman SMA sebenarnya. Tapi jadi sesuatu yang nggak bisa dilupain nggak sih? Walaupun ya tadi kamu menyesali akan kebucinanmu gitu ya, tapi itu momen yang kayaknya di salah satu yang indah sih kalau dipikir-pikir, terlepas dari bucin-bucinannya. Tapi ya maksudnya iya sih, kayak ya mewarnai SMA aku juga lah ya. Nggak terlalu aku nyesal atau gimana, jadi ya fine-fine aja sih. Karena bisa jadi kalau misalnya nggak sama dia tuh cuma sekolah pulang. Betul. Bener. Seenggaknya udah banyak banget film yang dia tonton. Ya, seenggaknya aku juga menghemat ongkos. Oh jadi gitu ya? Gue emosi terus ya. Oke, mungkin terakhir deh buat teman-teman sekolah semuanya gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa menikmatin? Kalau mungkin sekarang kamu udah belajar dari kebucinanmu gitu kan. Buat teman-teman sekolah yang nonton, gimana caranya nikmatin perpacaran zaman SMA gitu ya, biar tetap sehat, biar tetap seru, biar tetap bisa diingat, biar tetap lucu aja gitu buat jadi pengalaman buat kedepannya. Ada nggak saya sama teman lagi? Mungkin kan kadang tadi tuh toksik gitu ya, misalnya ini buat teman-teman yang ambis tuh kan, kadang kan bingung nih pacaran tuh ngeganggu nggak gitu, nah termasuk jadi tambahan gitu. Ya, gimana sih caranya biar nggak ngeganggu pelajaran gitu kan? Sebenarnya ini bukan berarti kita membenarkan SMA harus pacaran ya, nggak gitu. Cuman buat anda yang sudah terjebak gitu ya. Dan sebenarnya nggak dipungkirin zaman SMA tuh bahkan secara hormon, secara apa tuh ketertarikan sama lawan jenis tuh jadi salah satu yang utama juga di masa SMA. Nah, gimana sih buat ya seenggaknya bisa aman, tetap senang aja gitu dan bisa ngeinin si gejolak. Wadaw, jadi kan sekarang kita udah zaman modern lah ya. Jadi yang paling pertama banget, penting banget itu harus komunikasi sih. Komunikasinya tuh yang jelas gitu ya. Ada nih cewek yang kayak suka ngode-ngode, terus komplain, cowok aku nggak peka gitu kan. Ya ada aja loh cowok yang emang bener-bener dia nggak sadar kalau dia tuh nggak peka. Jadi kalau misalnya laki-lakinya, kalau misalnya kalian mau ya bilang aja mau, kalau misalnya bilang enggak ya bilang aja enggak gitu loh. Karena nggak usah, karena dia tuh bukan cenayang juga gitu kan. Jadi harus komunikasi yang clear gitu. Terus yang kedua, kalian harus paham love language masing-masing. Nah, ini juga salah satunya. Love language itu bahasa cinta gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu nih love language kalian apa, kalian search aja deh di internet tuh banyak tuh tes love language gitu. Ada yang quality time atau ada yang banyak lah word yang kayak pakai kata-kata atau yang physical touch kayak gitu. Nah, jadi kalian tuh paham gitu pasangan kalian tuh sukanya kayak gimana, sukanya diapain gitu kan, nggak salah server gitu. Nah yang ketiga, kalian tuh jangan banding-bandingin hubungan kalian dengan hubungan orang lain, karena beda banget. Apalagi sekarang nih banyak banget pasangan-pasangan tuh yang sering nonton di TikTok gitu kan. Lihat deh, ini baper banget, kapan sih aku dilakuin kayak seorang ratu, kapan sih aku dirantuin sama dia, kayak gitu ya. Padahal biasanya kayak gitu by script gitu kan, padahal settingan gitu. Itu di belakangnya. Iya.
Nah jangan terlalu menaruhkan harapan besar dan membanding-bandingkan sama hubungan orang lain, karena pastilah aku yakin ya laki-laki ataupun perempuan pasti punya caranya masing-masing untuk saling mencintai. Asik banget. Nih suatu petuah, suatu nasihat dari seseorang yang pernah bucin dan menyesali kebucinannya itu ya gitu. Kevin ada tambahan kan? Cukup. dan sebenarnya satu hal lagi gitu ya. Momen-momen mungkin bukan pacaran ya, tapi lebih ke ketertarikan kita ke lawan jenis itu sebenarnya perlu banget untuk diekspresikan sebenarnya gitu. Pacaran sih sebenarnya jadi salah satu aja gitu ya, salah satu bentuk dari pengekspresian kita suka sama seseorang gitu. Dan sebenarnya nggak perlu dilawan. Iya. Let it flow aja, jalanin aja gitu kan, dan karena kita bisa dapat banyak pelajaran dari berhubungan itu ya. Gitu benar sih. Kayaknya laki-laki juga banyak nih mantannya kayak ini mah coba-cobalah. Tapi pertemuan jodoh itu adalah upaya dari berbagai percobaan sebelumnya ya. Oke, sip ya. Makasih banget buat Shakira yang udah share banyak hal tentang mantannya maaf ya. dan perpacaran zaman SMA. Opik, thank you juga, dan saya Valdi. Kita akan ketemu lagi di podcast reunian yang selanjutnya. Bye.